Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM 03185509 dari kelas pendidikan biologi D. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal saya yang berjudul dampak fasilitatif tumbuhan lignum penutup tanah dan tanaman bermikoriza pada suksesi primer di lahan bekas tambang kapur. Nah, adapun bagian-bagiannya akan saya jelaskan. Untuk abstraknya, penambahan batu kapur dengan metode penambangan terbuka yang meliputi penghilangan vegetasi, pengeboran, dan pengeboman untuk mengeksploitasi material batu kapur mengakibatkan kerusakan ekosistem. Nah, pemulihan ini secara alami pada lahan tersebut berjalan lambat karena kondisi tapak dalam proses suksesi tidak mendukung perkembangan vegetasi alaminya. Penelitian dilakukan pada 4 tipe areal di lahan bekas tambang kapur, yaitu areal terbuka atau terkondisi alami tanpa pertanaman, kemudian area pertanaman lignum penutup tanah, kemudian areal pertanahan tanpa mikoriza, dan areal pertanaman bermikoriza. Nah, hasil penelitian menunjukkan pertanaman lignum penutup tanah menghasilkan banyak seresah dengan ketebalan 1,08 cm dan biomasa 188,96 gram per meter kubik. Dan dekomposisinya selanjutnya pertanaman juga memberikan dampak yang sama. Adapun kandungan karbon organik sebesar 2,20%, pembentukan menghasilkan seresah dengan ketebalan 1,32 cm dan biomasanya 220,48 gram per meter per kubik. Nah, dengan kadar bahan organik tanah sebesar 3,66% dan karbon organik sebesar 2,03%. Selanjutnya untuk di bagian pendahuluannya itu suksesi alami merupakan proses penting dalam perkembangan vegetasi, terutama pada lahan yang mengalami kerusakan seperti lahan bekas tambang kapur. Setelah penambangan batu kapur sebagai bahan baku pembuatan semen, lahan bekas tambang mempunyai karakteristik tanpa topsoil, tingkat kepadatan tinggi, miskin hara, pH tinggi, dan populasi mikroba tanah yang rendah. Nah, kondisi tapaknya yang demikian tidak mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan vegetasi alami. Pada akhirnya proses suksesi alami yang terjadi di lahan bekas tambang kapur berjalan dengan sangat lambat. Proses suksesi yang terjadi pada lahan bekas tambang batu kapur merupakan suksesi primer karena terjadi pada areal dengan permukaan batuan dan kekurangan bahan organik, serta sebelum terjadi perubahan oleh aktivitas organisme. Dengan demikian, kondisi tapak lahan bekas tambang kapur tidak mendukung kolonisasi tumbuhan alami. Nah, introduksi tumbuhan penutup tanah, terutama lignum cover crop, diperlukan untuk memperbaiki kualitas tapak. Tanaman lignum memainkan peran yang signifikan sebagai fasilitator, terutama dalam suksesi alami dengan memperkaya kandungan nitrogen dan tanah. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini, waktu dan lokasinya penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Juni 2014 di lahan bekas tambang kapur PT TNS Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Area lahan itu bekas tambang sekitar berumur seluas 11 hektar dengan berumur 15 tahun. Dan itu dilakukan dengan 4 tipe lokasi, yaitu areal kondisi lignum penutup tanah, kemudian cover areal tidak bermikoriza, dan areal yang bermikoriza. Untuk bahan dan alatnya, penelitian yang digunakan adalah sampel tumbuhan, sampel tanah dan kedalaman 0-25 cm, dan sampel seresah
Bahan untuk pengambilan sampel tanah, seresa, dan spesimen tumbuhan adalah kantong plastik, karet gelang, dan spiritus. Alat-alat penelitian yang digunakan antara lain adalah alat yang pengambilan sampel tanah, yaitu dengan seresa berupa skop tanah, pisau, gunting, stek dan icebox atau kontainer, serta alat untuk sampling vegetasi meliputi GPS, kompas, meteran, mistar, tali, plastik, hand counter, hand sprayer, dan sesak herbarium. Untuk prosedurnya dia memakai prosedur sampling vegetasi. Yang pertama dia pembuatan plot pengamatan, kemudian sampling vegetasi dilakukan berdasarkan habitus pertumbuhan yaitu herba, semak, dan pohon. Untuk pengumpulan data dan vegetasinya, pada tiap plot itu diberikan lokasi yaitu T0, T1, T2, dan T3. Dilakukan pengamatan terhadap jenis tumbuhan, jenis jumlah individu setiap jenis berdasarkan tutupan tajuknya atau bentuk tajuknya. Untuk hasil dan pembahasannya, identifikasi kehadiran tumbuhan alami pada tipe-tipe areal di lahan bekas tambang kapur menunjukkan bahwa areal cover crop mempunyai densitas jenis tumbuhan alami yang tertinggi. Karena keragaman jumlah dan jenis tumbuhan alami tertinggi ditemukan pada areal bertanaman bermikoriza. Adapun kesimpulan dari jurnal yang dianalisis yaitu penanaman tanaman lignum penutup tanah mempercepat dengan meningkatnya kandungan bahan organik dan karbon organik tanah melalui akumulasi seresa. Hal yang sama juga terjadi akibat penanaman tanaman yang diinkorporasi mikoriza. Areal pertanaman bermikoriza menghasilkan seresa dengan ketebalan 1,32 cm dan biomasa 220,48 gram meter per kubik dengan kadar bahan organik sebesar 3,66% dan karbon organik sebesar 2,03%. Hal tersebut selanjutnya mempercepat kemunculan jenis alami pada semua tingkatan habitus melalui peningkatan kerapatan individu dan keanekaragaman jenis. Pada semua tingkatan habitus, kerapatan individu jenis tumbuhan alami akibatnya penanaman tanaman lignum tutup tanah sebesar 3,595 per meter per kubik dengan indeks keanekaragaman sebesar 2,52. Kerapatan individu jenis tumbuhan alami akibatnya penanaman tanaman yang diinkulasi mikroza sebesar 3074,95 per meter per kubik dengan indeks keanekaragaman sebesar 3,31. Nah, itulah analisis jurnal yang sempat saya analisis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.